Salam sejahtera buat semua yang telah menonton video ini. Saat ini di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang mengalami masa-masa sulit karena wabah penyakit rabies telah menyerang hampir 32 kecamatan dengan 278 desa kelurahan. Jumlah penderita gigitan terus bertambah mencapai lebih dari 500 orang. Kurang lebih 3 orang telah meninggal dunia. Penyebaran virus rabies secara masif dan tidak terkendali menyebabkan semua orang punya kesempatan dan peluang untuk mendapatkan gigitan anjing rabies. Untuk itu, Anda dan saya perlu dibekali dengan pengetahuan tentang penyakit rabies dan apa saja yang perlu dilakukan ketika mendapatkan gigitan anjing rabies. Sebelum lanjut menonton video ini, teman-teman diminta untuk like, share, komen, dan subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi agar ketika saya mengupload video, teman-teman mendapatkan notifikasi untuk menonton video saya yang terbaru. Anjing yang sudah terinfeksi virus rabies akan menunjukkan perilaku aneh dengan menggigit sembarangan, termasuk orang-orang yang sudah dikenalinya. Ketika kalian berhadapan dengan anjing rabies, kalian harus menghindar, berusaha minta pertolongan orang lain untuk menghalau anjing rabies tersebut. Namun demikian, ketika teman-teman mendapatkan gigitan anjing rabies, teman-teman jangan panik, tetapi harus berusaha mendapatkan pertolongan pertama. Luka gigitan anjing rabies harus dicuci dengan air mengalir kurang lebih 15 menit dengan menggunakan sabun. Mintalah bantuan tetangga agar membantu membersihkan. Jika teman-teman ada di lokasi yang tidak memiliki air mengalir, maka kalian menyiapkan air di ember, memasukkan sabun, aduk lalu menyiram membasuh pada luka gigitan selama kurang lebih 15 menit. Pada saat membilas luka gigitan, usahakan menggunakan sarung tangan atau plastik yang menutupi tangan sehingga tidak terkena langsung darah dari luka gigitan. Selanjutnya, jika luka gigitan dalam dan mengeluarkan darah, maka dilakukan penekanan pada daerah luka. Penekanan ini dimaksudkan agar pendarahan segera berhenti. Selanjutnya, menggunakan antiseptik untuk membersihkan luka secara maksimal. Teman-teman bisa menggunakan 1-metriphanol, betadine, Hansaplast, antisep, dan lainnya. Dengan pemberian antisep diharapkan luka gigitan anjing tidak terinfeksi. Luka yang sudah dibersihkan menggunakan antiseptik tadi segera ditutup. Teman-teman bisa membalut luka dengan kasa kecil. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya infeksi. Kalian juga harus memastikan agar posisi bekas luka gigitan tepat dan sebaiknya meletakkan bagian yang terluka pada posisi yang lebih tinggi. Pastikan kalian memposisikan luka bekas gigitan anjing dengan tepat. Sebaiknya meletakkan bagian yang terluka pada posisi yang lebih tinggi. Apabila tahapan-tahapan di atas telah dilakukan dengan benar dan kalian masih merasakan nyeri pada luka gigitan, maka kalian harus mengonsumsi obat anti nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen dan lain sebagainya. Apabila penanganan gigitan anjing sudah dilakukan di rumah sesuai dengan tahapan di atas, bukan berarti sudah selesai penanganannya. Kalian juga jangan lupa segera ke dokter atau tenaga kesehatan yang terdekat, seperti pustu atau puskesmas terdekat, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kalian harus mendapatkan vaksinasi rabies dengan hitungan beberapa jam setelah insiden digigit anjing. Jangan anggap enteng gigitan anjing, baik itu anjing kecil maupun anjing besar, karena sama-sama berisiko menularkan virus rabies. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa cakaran pun bisa menyebabkan virus rabies atau menyebarkan virus rabies, sehingga memerlukan penanganan dengan baik dan hati-hati. Jika mengalami gigitan anjing yang sudah jelas riwayat vaksinasinya atau sudah mendapatkan vaksin rabies, biasanya risiko untuk infeksi rabies jauh lebih rendah. Bagaimana gejala setelah digigit anjing? Biasanya setelah mengalami gigitan atau paparan virus rabies, virus akan mengalami masa inkubasi dan tidak menimbulkan gejala. Masa inkubasi bisa terjadi selama beberapa minggu hingga bulan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi lama masa inkubasi virus, seperti lokasi paparan virus, kondisi imun tubuh seseorang, hingga jenis virus rabies. Namun setelah masa inkubasi selesai, gejala awal akan muncul menyerupai penyakit flu seperti
demam, kelelahan, tubuh yang terasa tidak nyaman, sakit kepala, gatal pada lokasi paparan virus. Ini bisa pada gigitan atau bekas luka terbuka. Gejala ini bisa semakin memburuk sehingga pengidap rabies akan mengalami beberapa gejala lanjutan seperti merasa cemas terus-menerus, merasa menjadi lebih aktif, kesulitan bernapas, mengalami kelelahan air liur, mengalami kelebihan air liur, halusinasi, insomnia, kelembuhan pada bagian tubuh, takut air, takut hembusan angin. Takut hembusan angin. Dilansir dari Mayo Clinic, rabies yang terdeteksi pada manusia biasanya tidak bisa disembuhkan secara total. Meskipun beberapa orang bisa bertahan hidup setelah terkena rabies, biasanya penyakit ini akan menyebabkan kematian. Pengobatan rabies biasanya akan melibatkan suntikan vaksin rabies untuk memperlambat efek virus di tubuh. Menurut Mayo Clinic, ada 2 jenis vaksin rabies yang akan diberikan, yakni suntikan imunoglobulin rabies untuk mencegah virus menyerang tubuh. Biasanya diberikan pada mereka yang belum pernah mendapatkan vaksin rabies dan diberikan segera pada bagian tubuh yang digigit. Rangkaian vaksin rabies untuk membantu tubuh mengenali virus dan melawannya biasanya disuntikan di lengan sebanyak 4 kali yang diberikan selama periode 14 hari. Mengingat penyakit rabies sangat berbahaya dan menimbulkan kematian pada manusia, maka perlu dilakukan pencegahan, melakukan perawatan dan vaksinasi pada hewan yang kalian pelihara di rumah, khususnya anjing atau kucing. Pastikan teman-teman menjaga kebersihan dari hewan peliharaan dan kandang, serta lingkungan bermainnya. Jangan menyentuh hewan liar tanpa pengawasan profesional. Pastikan rumah kalian bersih sehingga terbebas dari tikus yang berpotensi membawa virus rabies ke dalam rumah. Pastikan kalian mendapatkan vaksin rabies secara lengkap saat akan melakukan aktivitas di alam liar dalam waktu yang cukup lama. Sampai di sini pembahasan kita hari ini menyangkut dengan penyakit rabies dan akan dilanjutkan dengan materi pembahasan yang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.